Sebagian alasan dari keringnya makna Pancasila adalah dikarenakan betapa tertutup dan kakunya pengetahuan kita mengenai Pancasila tersebut. Bagaimanakah rasa mencintai muncul terhadap Pancasila jika seseorang pun tidak memahami apakah Pancasila itu? Namun, ada gejala yang kontradiktif mengenai kata Pancasila, bahwa kata itu diucapkan berulang-ulang, dihafal dan seringkali dicantumkan pada segala percakapan sosial politik. Tetapi, kata itu tidak memiliki kedalaman, maknanya justru tergerus. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Pencarian terhadap makna Pancasila semestinya dimulai dari pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaannya datang dari renungan sehari-hari yang tidak melulu diberatkan dengan fungsi Pancasila sebagai ideologi. Tentu, pernyataan ini nampak membingungkan, tetapi renungan filosofis mengenai Pancasila sesungguhnya upaya untuk menjejakkan Pancasila ke dunia yang dihayati oleh orang-orang melalui pengalaman-pengalamannya yang nyata. Pancasila memerankan dua fungsi dalam kehidupan menjadi warga negara Indonesia. Pada satu sisi, Pancasila merupakan dasar negara atau ideologi fondasi negara Indonesia. Tetapi, pada sisi yang lainnya, Pancasila merupakan mengutip Soekarno, kepribadian dan juga watak bangsa Indonesia. Pancasila sebagai pandangan hidup maupun karakter orang Indonesia membutuhkan lebih dari kuasa pemerintah untuk membuat masyarakat menjadi patuh. Pancasila sebagai falsafah memerlukan kehadiran subjek yang memiliki keinginan tetapi juga keutamaan menggunakan akal budi dalam menghayati Pancasila. Pada bagian terakhir, saya ingin membahas bagaimana cinta pada Pancasila adalah diletakkan setinggi-tingginya keadilan bagi rakyat. Pemulihan Pancasila sebagai suatu makna tidak dapat dilakukan secara linguistik maupun filosofis. Tidak dapat diselesaikan dengan dipopulerkan tagar-tagar di media sosial seperti hashtag saya Pancasila. Perlu ada kehendak politik dari negara untuk menegakkan keadilan sosial agar hak sipil dan hak politis masyarakat terjaga. Warga negara berhak mendapatkan keadilan, khususnya bagi mereka para penyintas yang memikul penderitaan tidak terselesaikannya kasus-kasus pelanggaran HAM. Impunitas terhadap mereka yang terduga melakukan pelanggaran HAM semakin memudarkan makna Pancasila dan janji terhadap keadilan dan kemanusiaan. Keadilan sosial sejatinya adalah keadilan ekologis. Pancasila adalah pandangan hidup yang memiliki nafas keselarasan dengan alam. Kehidupan yang seimbang ini semakin tercerabut menimbulkan konflik dan penghancuran terhadap lingkungan hidup. Keadilan ekologis adalah pola hidup yang tidak mengandalkan subjugasi dan eksploitasi, tetapi suatu upaya untuk melihat diri sebagai bagian dari komunitas biotik yang tidak lain terwujud dalam tanah dan air Indonesia. Sekian penjelasan dari materi saya, mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya.